Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini, yaitu Bapak Tiawan Mkom yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Saya Nazwa Laila dari kelompok 6 yang akan bertugas sebagai moderator kali ini, yang dimana kita akan membahas tentang responsive design wireframe. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, terdiri dari Aulia Rahma, Indah Lelatul, lalu saya Nazwa Laila, Salsa Rismaya, dan Tania Kuniasi yang akan memaparkan materi presentasi hari ini. Baik, langsung saja untuk materi pertama itu adalah saya sendiri, lalu dilanjutkan oleh Aulia, dan seterusnya. Jadi sebenarnya apa itu wireframe dan wireframe responsif? Dikatakan di sini bahwa wireframe adalah metode mendesain suatu situs web dengan membuat tata letak terstruktur untuk konten dan fungsionalitas, yang dimana di dalam webnya tetap mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan perjalanan user. Lalu wireframe responsif adalah sebuah halaman web yang dibuat oleh HTML atau CSS, yang dimana tetap dibuat dengan prinsip desain web responsif. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia. Apa itu responsive design wireframe? Nah, responsive design wireframe atau responsive web design adalah sebuah teknik atau metode bagi web designer untuk membuat suatu layout website yang dapat menyesuaikan diri dengan ukuran layar pengguna, baik dari ukuran huruf, user interface, gambar, dan tata letak. Nah, jadi responsive design wireframe ini dapat mempengaruhi tampilan pada perangkat tertentu. Misal ketika kita akan melihat website di laptop akan berbentuk resolusi dari device yang dipakai. Kemudian jika kita akan melihat website di HP, nah website tersebut akan terbentuk sesuai dengan tata letak mobile. Lalu responsive web design menyesuaikan tata letak sendiri. Kemudian pengunjung akan mudah membaca tanpa harus zoom in dan zoom out, dan dapat menikmati berbagai konten yang ditampilkan sesuai dengan device yang digunakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dalam pembuatan responsive design web atau responsive design wireframe. Yang pertama ada web create, kemudian ada media query, kemudian ada responsive media atau media responsive. Nah, web create di sini bermaksud dengan sebuah grid atau garis-garis batas yang menentukan letak suatu komponen yang misal ini dapat berubah-ubah setiap ukuran tampilan. Hal ini dikarenakan satuan yang digunakan adalah satuan yang relatif seperti persen atau satuan dipakai dalam tipografi. Jadi grid ini adalah garis-garis sindir ketika kita akan melakukan sebuah template atau fitur web. Kemudian media queries atau query ini memungkinkan website untuk dapat mengambil data mengenai ukuran layar yang digunakan untuk menampilkan konten. Lalu ada responsive media. Responsive media di sini merupakan poin utama seperti
Retweet, jadi harus memastikan bahwa media seperti foto dan video dapat ditampilkan dengan baik di berbagai ukuran lainnya. Kemudian ada it membuat responsif, menggunakan responsif misalnya. Nah, di sini yang pertama, lakukan inventarisasi konten dan tentang tempat Anda. Kemudian di sini ada tips membuat responsif misalnya. Yang pertama ada inventarisasi konten dan tentang tempat Anda. Nah, di sini jadi yang pertama kita lakukan adalah menentukan ide konten. Mau seperti apa konten yang akan dibuat, kemudian baru akan dibuatkan fitur-fitur. Kemudian di sini ada tips membuat wireframe masif. Nah, yang pertama adalah lakukan inventarisasi konten dan tentukan konten Anda. Jadi yang pertama kita lakukan di sini adalah menentukan ide konten. Nah, ide konten ini harus dianalisis menjadi langkah pertama dalam pembuatan wireframe. Nah, jadi di sini ada contohnya seperti content section di bawahnya ada header. Nah, nanti header itu akan berisi seperti game, kemudian beberapa navigation, kemudian sales. Jadi di header itu biasanya ada merek, kemudian ada global navigasi, kemudian ada pencarian. Kemudian yang kedua ada hero. Hero di sini biasanya akan berada di bawah header. Nah, jadi di hero juga dibagi menjadi 3 fitur, kemudian ada hero call to action. Kemudian ada body. Lalu di dalam body ada artikel fitur dan artikel listing. Yang terakhir footer atau bagian paling bawah, biasanya berada di bawah. Nah, contoh kayak misalkan kita mau bikin website. Jadi yang pertama ada halaman rumah, kemudian ada kategori produk, kemudian ada halaman detail produk, ada halaman teranjang, kemudian ada halaman konfirmasi pesanan. Nah, setiap halaman konten tersebut akan memiliki kontennya sendiri dan memerlukan terletak sendiri. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi bagian konten yang wajib dan opsional untuk setiap jenis halaman. Seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tentukan flow. Setelah Anda memutuskan konten harus pada setiap page, mulai membuat user flow. Ini akan membantu Anda menentukan skenario interaksi dan mengukur pentingnya konten dalam konteks. Dalam pemahaman ini akan membantu Anda memutuskan skenario interaksi, petakan target flow, rangkaian langkah yang diambil user untuk mencapai tujuan tertentu. Usul akan membantu Anda memahami wireframe, nama yang perlu Anda buat, dan bagaimana wireframe tersebut harus dihubungkan. Setelah itu, buat sketsa layar inti. Selanjutnya ada grid. Maksud dari grid adalah sebuah grid atau garis-garis bata yang menentukan letak suatu komponen dalam desain, namun dapat berubah sesuai dengan tampilannya. Hal ini karena satuan yang digunakan adalah satuan yang relatif seperti persen atau satuan dalam tipografi. Grid merupakan elemen dasar desain responsif. Desain grid terlihat konsisten di semua perangkat dan terorganisir dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh temannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Indah Latimawana. Jadi di sini ada screen atau layout, di mana kami memperhitungkan setidaknya ada 3 jenis layar yang kami try atau coba, yaitu ada desktop, telepon, dan juga tablet. Faktor ini kami pertimbangkan untuk produksi dan juga preferensi kami dalam perangkat audiens atau target kami. Selanjutnya di sini ada identify content zona, di mana tahap ini kami tidak terlalu memfokuskan diri pada gambar angka teks. Sebaliknya, kami pikirkan cara untuk mengatur blok konten
dalam pemindahan yang cepat dengan cara kami mengatur data letak sesuai dengan keinginan pengguna. Lalu informasi tersebut kami kelola atau gambar di kotak di kanvas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pakai screen login. Tidak perlu menata setiap tampilan, cukup layar utama saja. Tujuan wireframes adalah memberi Anda informasi yang memadai sehingga Anda dapat mengambil keputusan dan mulai membangun. Hal ini sangat penting ketika wireframing responsif tata letak. Setelah memutuskan apa yang berhasil, Anda dapat mulai membangun hal yang nyata dan bekerja dengan data nyata dalam kode. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan pada hari ini adalah desain responsif adalah solusi untuk memastikan tampilan yang baik pada berbagai perangkat seperti desktop, laptop, tablet, dan ponsel pintar. Wireframing merupakan langkah penting dalam menciptakan desain responsif. Dengan menggunakan wireframe responsif yang menunjukkan bagaimana konten web beradaptasi dengan label grid yang berbeda, mendefinisikan struk halaman, dan menunjukkan cara konten bekerja dengan tata letak yang berbeda. Melalui langkah-langkah seperti mengidentifikasi konten, menentukan alur pengguna, memilih grid, menentukan dimensi layar target dan tata letak, mengidentifikasi zona konten, dan menambahkan konten dan elemen UI. Wireframe responsif membantu dalam membangun dasar untuk website yang dapat bekerja dengan baik di berbagai perangkat. Baik, dari pemaparan materi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa responsif design wireframe dapat membantu kita dalam membuat situs dan membantu memecahkan masalah dalam pembuatannya. Yang dimana ini akan membuat web situs kita menjadi mobile friendly. Tentunya kita semua berharap bisa membuat wireframe ataupun responsive wireframe design jadi lebih baik ke depannya. Terima kasih atas atensinya. Sampai bertemu lagi di diskusi selanjutnya. Sekian.